Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali dalam rangka bertafaquh fiddin. Semoga apa yang kita lakukan adalah sebagai pertanda Allah menginginkan kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebelum dimulai, ana mohon maaf atas keterlambatan karena hujan besar, lebat ya, di rumah saya sendiri di Bogor. Ya, sampai saya bisa keluar dari rumah sekitar 4:30. Ya, jadi perjalanan hampir 1 jam lebih. Ya, hujan angin, hujan petir juga. Alhamdulillah sudah mulai kembali hujan. Dan di sana hampir setiap sore, kalau normalnya tanpa ada kemarau yang sebelumnya ini. Jadi ya mohon maklumi kalau memang agak mepet datangnya dengan maghrib karena dipengaruhi dengan cuaca di daerah Bogor. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Sekarang kita memasuki bab taubah. Setelah bab ikhlas kepada Allah Azza wa Jal, maka Imam Nawawi melanjutkan dengan bab yang kedua, adalah bab taubah di kitab beliau Riyadhus Shalihin. Ya, dan taubah sudah kita ketahui bersama dan pernah kita singgung di Arba'in Nawawi dan di pembahasan sebelumnya tentang masalah taubah. Tapi alangkah baiknya kita mereview apa yang dimaksudkan oleh para ulama terdahulu, yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dan dijelaskan oleh ulama-ulama sekarang, diantaranya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kata beliau, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan bab taubah, qala al-ulama. Ini seperti biasa ya, beliau memberikan muqaddimah dulu ya sebelum melanjutkan kepada hadis-hadis yang berkaitan tentang pembahasan yang disinggung seperti taubah. Qala al-ulama, para ulama mengatakan taubat wajibatun min kulli dzam. Hukumnya wajib bagi yang melakukan dosa. Artinya wajib. Dan apabila ditinggalkan bisa berdosa. Ya, kita harus tahu orang yang berdosa kemudian tidak bersegera bertobat, maka dia berdosa. Kenapa? Karena dia meninggalkan yang wajib. Sehingga apabila diulur-ulur, maka ya dia melakukan 2 dosa. Pertama, tidak bertobat segera, yang kedua mengulur-ngulurnya. Sehingga sebagian ulama mengatakan taubat yang dilakukan oleh orang yang mengulur-ngulur dari taubatnya, dari dosanya, maka harus taubatnya 2 kali. Taubat dari dia melakukan perbuatan dosa, dan taubat karena dia mengulur-ngulur taubat. Bisa dipahami. Karena sekali lagi at-taubah hukumnya apa? Wajib, bukan mustahab, bukan sunnah. Adalah wajib dari setiap dosa, dan kita semua adalah para pendosa, dan itu disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam, yakni manusia, tempat salah dan dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat
dosa adalah yang bertaubat kepada Allah. Kata para ulama, yakni yang bersegera menghapus kesalahannya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala, apabila dosa yang ia lakukan antara dia dengan Allah Azza wa Jalla, yakni antara hak-hak Allah Azza wa Jalla yang ia lakukan, maka la tata'allaqu bihaqqin adami, dia tidak berkaitan dengan dosa manusia, haknya manusia, falaha thalathatu syurut. Kata Imam Nawawi, memiliki 3 syarat. Yang pertama, an yuqli'a anil maksiyah, dia berhenti dari maksiyah. Yang kedua adalah an yandama ala fi'liha, dia menyesali atas perbuatannya. Dan yang ketiga adalah an ya'zima an la ya'uda ilaiha abada, dan dia berazam untuk tidak melakukannya dosa tersebut selamanya. Ya, ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala ada 3. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adami, apabila dosanya berkaitan dengan hak manusia, maka ditambahkan 1 syarat lagi, yaitu an yabra'a min haqqi sahibiha, dia harus berlepas diri, tanggung jawab dari mengembalikan hak kepada orang yang memilikinya. Fa in kanat mala, kalau itu berkaitan dengan harta, maka ia kembalikan. Kalau itu berkaitan non harta seperti non materi, haddu qadhf seperti menuduh, ya, mencela, memfitnah, ghibah, ya, maka dia meminta maaf dan meminta kehalalannya. Wajib an yatuba min jami'idz dzunub, dan dia wajib untuk bertaubat dari segala bentuk dosa. Fa in taba min ba'dihha, kalau dia hanya bertaubat dari sebagian dosa, maka sebagian ulama mengatakan taubatnya tetap sah, sebagian lagi tidak, sebagian harus mengatakan seluruh dari taubatnya. Tapi kata Imam Nawawi mengambil pendapat kalau sebagian dosa yang ia lakukan maka taubatnya sah, wa baqiya 'alal baqi, dan sisanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau Allah ampuni, kalau Allah tidak ampuni, ya, sisanya. Apalagi kalau dia dibawa sampai mati selain dari kesyirikan, maka antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan bahwa syarat taubat ada 3. Namun setelah diteliti secara umum, kata para ulama, diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, dan syarah dari Syekh Sulaiman bin Salim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, bahwasanya taubat itu setelah dilihat itu ada 5 syarat, bukan 3. Ada 5 syarat, ya. Syarat yang pertama adalah al-ikhlas lillahi ta'ala. Dia harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah dia bertaubat itu motivator terbesarnya karena dia takut kepada Allah Azza wa Jalla, karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala dan berharap agar dosanya diampuni. Bukan karena ria, sum'ah, karena sebagian orang ada yang bertobat karena aibnya sudah ketahuan, udah keburu, udah kadung ketahuan, ya sudah deh saya taubat, ya, untuk memperbaiki image di masyarakat, akhirnya dia terpaksa harus bertobat. Ada orang yang model seperti ini. Bisa jadi dia melakukannya pure karena dunia, bukan karena menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini, kata para ulama, taubatnya tidak diterima. Karena taubat sekali lagi bagian dari ibadah, dan ibadah sering kita dengungkan di sini adalah syarat utamanya 2, ikhlas dan mutabaah, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga taubat pun juga demikian, harus mengharap wajah Allah Subhanahu Wa Taala dan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga bukan dalam rangka karena ia ingin bebas hukuman. Sebagian napi kan kayak gitu, ada untuk mendapatkan remisi, ya, misalkan
remisi hukuman, maka sama pengadilan di review ulang. Oh, dia selama di penjara berbuat baik misalkan. Dia berakhlak mulia, akhirnya yang tadinya seumur hidup jadi 10 tahun. Yang 10 tahun dipotong lagi jadi 2 tahun dan begitu seterusnya. Dan sekali lagi ini masalah niat. Dan niat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang melakukannya daf'ul adhiyah, supaya mencegah adanya hukuman atau mengurangi hukuman dari pihak penguasa. Akhirnya dia berdarurat, secara darurat harus bertaubat. Nah, yang seperti ini juga harus diwanti-wanti. Harus ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Harus mengharap wajah Allah, harus mengharap pahala akhirat, dan berharap besar agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Kemudian syarat yang kedua, an-nadam ala ma fa'ala minal ma'siyah. Menyesali perbuatan yang ia lakukan dari maksiat. Ini harus ada pada diri seseorang. Ya, karena perasaan manusia dengan penyesalan itu menunjukkan bahwasannya dia jujur bertaubat. Dia jujur dalam taubatnya. Yakni maksudnya adalah dia merasa yatahassar, merasa rugi, kok kenapa saya melakukan dosa tersebut. Wa yankasiru min ajlihi, dia merasa sedih, galau, gundah gulana, kok kenapa ya saya terjerumus dalam dosa tersebut. Ini adalah bagian dari taubat, yakni an-nadam. Dalam sebuah perkataan, at-taubatun nadam. Taubat adalah penyesalan, dan di antara alamat penyesalan tidak keluar-keluar. Tidak berbangga diri. Sebagian orang berbangga diri, ya, padahal sudah ditutup aibnya sama Allah Azza wa Jalla. Kata para ulama, di antara bentuk penyesalan tidak mau kembali ke tempat-tempat yang menggiring dia untuk melakukan atau kembali ke masa lalunya. Sebagian orang dengan berbangga, sering ini kesalahan atau penyakitnya orang yang baru hijrah. Sering menceritakan tentang masa lalunya yang kelam. Ya, padahal sudah dikubur, sudah ditutup, bahkan Allah sudah menutup airnya, tapi dia dengan santainya membuka tabir Allah yang selama ini menutupinya. Ya, ketika melewati tempat dulu dia bermaksiat, saya pernah nih ke tempat ini, saya pernah nih minum khamr ini, yang paling enak khamrnya ini, A, B, dan C. Dan itu hari-hari yang paling indah dalam hidup saya. Nah, yang seperti ini adalah jelas sesuatu, ada pertanyaan besar tentang masalah apa? Penyesalannya. Karena orang yang menyesal sudah, jangan kembali ke belakang, jangan mengungkit-ungkit ke belakang. Sebagian lagi ada sampai mendirikan majelis nostalgia, ya, tentang apa? Masa kelamnya dulu. Gimana, ceritakan, coba. Sebagian lagi yang artis-artis baru tobat, ya, tobat dari joget-joget, disuruh apa? Khutbah Jumat atau kultum Ramadan, ngomong masalah apa? Coba ceritakan masalah. Akhirnya sekarang orangnya kembali lagi. Kenapa? Karena hati manusia itu lemah, rentan, ya, lemah, tak berdaya. Jangan sampai dibukakan kembali, akhirnya rindu kepada hal yang ke belakang. Ini penting sekali untuk dijaga. Syubhat dan syahwat, hati itu terkadang lemah di hadapan syahwat, lemah di hadapan syubhat juga lemah. Maka harus membentengi diri agar tidak terjerembab dalam perbuatan tersebut. Kemudian syarat yang ketiga adalah an yuqli'a 'aniz dzambil ladzi huwa fihi. Ya, yakni berhenti dari dosa yang dia lakukan tersebut. Ya, ini penting. Ini kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, wa hadza min ahammi syurutihi. Dan ini syarat yang paling besar, paling agung dalam syarat taubat. Yakni al-iqla' 'aniz dzam, berhenti dari perbuatan dosa. Ini penting dan ada tafsilannya dari beliau, perinciannya. In kana dzambu tarku wajib fal iqla'u anhu bi fi'lihi. Apabila dosanya adalah meninggalkan yang wajib, maka
Al-iqla di sini, berhenti di sini adalah dengan mengerjakan kewajiban tadi yang selama ini ia tinggalkan, seperti malas sholat berjamaah di masjid. Bagi laki-laki dosa apa tidak? Dosa. Maka iqla'nya berhenti dari dosa tersebut dengan continuous melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Ya, contohnya orang tidak membayar zakat, maka dia bertobat kepada Allah Azza wa Jal, ya, dengan apa? Mengeluarkan zakat-zakat yang terdahulu yang belum ia lakukan. Ini karena dia meninggalkan yang wajib. Wa in kana al-insanu muqassiran fi birril walidain, kalau dia kurang berbakti kepada orang tuanya, maka wajib baginya untuk berbakti kepada orang tuanya segera dengan sebaik mungkin. Kalau dia taksir, memiliki kekurangan dalam silaturrahim, bermusuhan dengan saudara-saudaranya yang satu darah, maka wajib bagi dia yang menyambungnya. Artinya bahwa apabila dosanya berkaitan meninggalkan yang wajib, maka yang dinamakan ikhla, berhenti total dari dosanya, adalah dengan melaksanakannya. Wa in kanatil ma'siyatu bi fi'li muharram, apabila maksiatnya berkaitan dengan perbuatan yang haram, maka wajib bagi dia untuk apa? An yuqli', berhenti dari perbuatan dosa tersebut segera. Wala yabqa fihi wala lahdha, dan jangan menunda walaupun sudah bertaubat. Karena konsekuensi dari taubat adalah berhenti dari perbuatan dosa. Sebagai contoh, dia suka transaksi riba, maka wajib bagi dia untuk meninggalkan transaksi riba segera dan segera mungkin, ya, berhenti, berlepas diri dan menyelesaikan transaksinya dengan cepat. Ya, ini yang disebutkan wa ikhraj maktasabahu an tariq riba, dan mengeluarkan harta yang ada kaitannya dengan riba. Ya, ini sebagai contoh karena dia melakukan perbuatan yang haram. Idza kanatil ma'siyatu bil ghish wal kadhib 'ala an-nas wa khiyanatil amanah, kalau contohnya dia maksiatnya adalah berbuat curang, berdusta, suka berdusta kepada manusia, berkhianat, mengkhianati amanah, maka wajib bagi dia untuk berhenti dari itu semua. Ya, berhenti dari itu semua. Wa idza kana iktasaba malan min hadzal tariqil muharram, kalau dia memperoleh harta yang haram, ya, mendapatkan harta dengan cara yang haram, maka wajib baginya untuk mengembalikan harta tersebut kepada yang memilikinya atau meminta maaf. Seperti mencuri motor, mencuri HP, mencuri segala macam, maka dosanya adalah, taubatnya adalah mengembalikan barang tersebut. Jika tidak, maka akan menjadi tanggungannya nanti di hari kiamat. Akan menjadi tanggungannya nanti di hari kiamat. Wa idza kanat ghibah, apabila dia melakukan ghibah, maka wajib bagi dia untuk berhenti dari ghibah manusia. Wa takallum fi a'radihim, berhenti dari membicarakan aib-aib atau kehormatan manusia. Ya, jadi harus sepandan antara ucapan dia mengatakan saya bertobat dengan perbuatan yang selama ini ia lakukan terus-terus, harus sinkron. Jika tidak, maka taubatnya tidak dianggap sah, tidak dianggap baik. Amma an yaqul, makanya di sini Syekh menyinggung, adapun seorang yang mengatakan dia sudah hijrah, dia sudah bertaubat kepada Allah, tetapi masih terus melakukan perbuatan dosa seperti meninggalkan wajib atau masih continuous melakukan perbuatan yang haram, maka taubatnya tidak diterima. Tidak diterima. Bahkan ini bagian dari taubat yang seperti ini, istihza'u billah, menghina Allah Azza wa Jalla, menghina Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya orang-orang kadzdzab, pendusta, sedang mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Kaifa tatubu ila Allah, bagaimana Anda bertobat kepada Allah sedangkan Anda masih terus-terusan melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Sebagai contoh, kalau kita kepada manusia pun ini enggak pantas. Kalau Anda mengatakan kepada seseorang, bermuamalah dengan seseorang,
Ya, dan pernah banyak melakukan kesalahan, kemudian Anda mengatakan ana tubtu ilaik wa ana nadim la a'ud, saya mengakui kesalahan saya kepadamu, maafkan saya dan saya menyesal dan enggak bakal mengulanginya lagi. Ternyata di dalam niat Anda, di dalam hati Anda akan melakukannya kembali. Wa udda, dan ternyata ia benar mengulangi kembali. Maka ini dikatakan, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, sukhriyah, bagian dari menghina orang tersebut ini kepada manusia. Fa kaifa billahi subhanahu wa taala, bagaimana dengan Allah azza wa jalla? Ini sama kasusnya. Ya, jadi kalau ada orang yang bertobat tetapi masih tetap melaksanakannya, berarti tidak sinkron antara taubat dengan perbuatan, dan seakan-akan di sisi yang sama dia telah melakukan perbuatan sukhriyah, menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga kata Syekh, fal insanu al-gharib al insanu ta'ib, seorang yang bertaubat secara hakikah, secara benar adalah dia yang benar-benar meninggalkan dosa. Kemudian Syekh memberikan permisalan realita atau fenomena yang memprihatinkan di tengah-tengah kita, dan sungguh sangat aneh. Ada sebagian orang, ya, tajlis ini, ketika engkau berbincang-bincang dengannya, tajiduhu, engkau dapati dia yata'awwah min wujudir riba, dia merasa terhimpit dengan fenomena menyebarnya riba, tapi di lain sisi dia bertransaksi riba. Ini fenomena yang jomplang, timbal balik. Ada sebagian orang kayak gitu, ngomentari riba ini jelek, riba ini jahat, riba ini gini, tapi di satu sisi dia apa? Bertransaksi riba, ya, entah disadari ataupun tidak. Maka ini waliyadzubillah bagian dari ketimpangan yang terjadi, entah itu karena kejahilan atau pura-pura ketidaktahuan. Sebagian lagi prihatin dengan banyaknya riba di majelis-majelis orang-orang yang berbicara, ya, banyak memakan daging manusia. Tapi di lain sisi dia termasuk orang, kalau udah ngobrol sama dia termasuk yang paling banyak riba. Ya, ada tuh yang lucu ya seperti itu. Dia ngomong ya gibah gini. Tapi di lain sisi habis itu ngomongin orang. Si fulan tahu nggak kayak gini. Si fulan kayak gini. Tidak ada orang yang ia kenal kecuali dia omongin sama dia. Nah, ini perilaku yang tidak yang sangat jomplang terhadap apa yang ia omongkan. Dan semisalnya kadzib, dusta, amanat, dan dia termasuk orang yang suka nilep uang, ya, tapi dia ngomongnya masalah amanat terus. Sehingga kata Syekh rahimahullahu taala, ala kulli hal, wajib bagi manusia labud an yuqli anidz dzambil ladzi taba min, wajib baginya untuk berlepas dari dosa yang ia taubat darinya. Ya, fa illam yuqli fa taubatuhu marduda. Maka apabila belum berhenti dari dosanya, maka taubatnya mardudah, tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermanfaat. Ya, tidak bermanfaat. Wal iqla'u anidz dzam, berhenti total dari dosa atau berhenti dari dosa, imma an yakuna iqla'an an dzambin yata'allaqu fi haqqillah. Itu perlu kita rinci. Berhenti dari dosa bisa jadi tentang hak-hak Allah Azza wa Jalla yang ia selama ini labrak, ya. Maka yang seperti ini yakfi an yatub bainaka wa baina rabbik. Maka cukup Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, diperbaiki urusannya, hubungannya dengan bertaubat, ya. Dan apa kata Syekh, la yajuzu an tuhadditsun nas, nggak usah diceritakan sama manusia bahwasannya Anda telah melakukan perbuatan yang haram atau meninggalkan yang wajib, nggak boleh.
Kalau dosanya apa? Berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, karena ini antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi kalau Allahnya sudah nutup auratmu, sudah menutup tabirmu, sudah menutup aibmu, maka tidak boleh diceritakan kepada manusia bahwasannya dulu saya pernah lakukan A, B, dan C, padahal engkau sudah bertaubat. Maka ini dia bisa terkena ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Setiap umatku diampuni kecuali mereka yang melakukan dosa terang-terangan. Hati-hati. Bagaimana terang-terangan? Hadisnya agak sedikit panjang, ya. Disebutkan wa minal mujaharati, dan di antara terang-terangan adalah sebagaimana di hadis, an ya'mala ar-rajulu bil-lail, seorang melakukan amalan yakni dosa di malam hari, thumma yusbih, dan ketika di pagi harinya waqad satarahullah, Allah sudah tutup aibnya, dia bertobat kepada Allah saja. Fayaqul, ketika ketemu sama orang di siang harinya, di pagi harinya, ya fulan, aku tadi malam melakukan perbuatan A, B, dan C. Padahal dia sudah ditutup aibnya sama Allah, ternyata sama dia dirobek. Maka orang yang seperti ini, kata Nabi, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Setiap umatku diampuni kecuali mereka yang melakukan perbuatannya terang-terangan, ya, tidak malu, diceritakan sendiri aibnya oleh dia sendiri. Nah, kita berhenti sebentar untuk mendengarkan kumandang Isya. Khawani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan. Jadi hukum asalnya, ya, kalau Anda berbuat dosa dan bertaubat antara Anda dengan Allah Azza wa Jalla, maka jangan koar-koar, ya, ustur, tutupilah aib, dan hanya Allah saja yang tahu. Setelah itu Anda bertaubat kepada Allah, artinya taubat kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Sebagian ulama mengatakan, namun apabila dosanya yang ia lakukan berkaitan, dosa yang ia lakukan adalah terdapat perlu diperinci. Kalau masih bujang, belum menikah, ya, maka dicambuk 100 tahun dan diasingkan di tempat yang jauh. Misalkan Anda tinggal di Jakarta, di Papua misalkan, ya, atau di mana, di Kalimantan misalkan pedalamannya, ya, selama 1 tahun. Kemudian apabila sudah menikah dan pernah menikah, masuk dalamnya janda dan duda, maka dirajam sampai mati. Nah, yang seperti ini gimana? Apakah dia terus terang atau ustur, menutup diri? Maka kata Syekh Hafizahullah rahimahullah ta'ala mengatakan, memberikan tafsir ini luar biasa, tafsirnya sangat bagus. Fa idza fa'ala al-insanu dzamban fihi had, kalau dia melakukan dosa yang ada hadnya, hukum hadnya, maka la ba's an yadhhaba ila al-imam, boleh baginya untuk pergi ke penguasa, ya, karena yang melakukan eksekusi adalah penguasa, bukan individu, untuk ditegakkan had untuknya, seperti gubernur, ya, seperti presiden, atau dalam hal ini misal pihak berwajib, ya, ketika melakukan dengan konsep syariah, wa yaqulu innahu fa'ala dzam, kemudian menghabarkan saya telah berbuat zina, maka tahhirni, bersihkan saya dengan ditegakkannya had, sebagaimana wanita al-Juhainah yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta untuk ditegakkan had. Wa ma'adzalik, kata Syekh, walaupun demikian, al-afdal an yastur ala nafsi, al-afdal baginya untuk dia menutup dirinya. Hadza wal afdal. Kalau memang tidak ada yang tahu, ya, hanya dia dengan Allah saja yang tahu tatkala dia berbuat zina, al-afdal adalah untuk menutup dirinya, ya, yakni yubahu lahu, dalam masalah ini
Sekali lagi, dibolehkan bagi dia untuk menceritakan aibnya ke penguasa apabila dia melakukan perbuatan dosa yang ada hadnya seperti zina, dalam rangka untuk ditegakkan had, karena ditegakkannya had itu kafarah, bagian penggugur dosa terhadap dosa yang ia lakukan. Adapun maksiat yang tidak ada hukum hadnya, maka kembali ke hukum asal, ustur, yakni fasturha ala nafsi, tutuplah di aibmu, ya, sebagaimana Allah telah menutup aibnya, ya, dan yang semisalnya. Khonifiddin azani Allah wa iyakum. Adapun dosa antara Anda dengan orang lain dan cara iklanya adalah harus mengembalikan kepada orang yang orang yang punyanya hak yang telah ia ambil, ya, dengan mengembalikan atau meminta maaf. Jika harta yang diambil, maka mengembalikan hartanya, atau meminta maaf, ya fulan, saya dulu pernah mengambil sepedamu yang seharga 10 juta, maafkan saya apa tidak? Ya saya maafkan, tapi ya balikin uangnya misalkan, atau balikin yang setimpal. Maka wajib bagi dia tidak hanya untuk meminta maaf, tapi juga mengembalikan yang serupa atau sesuai nominal yang ia curi. Seperti ghibah, ini non materi adalah dengan meminta maaf, dan ini ada perinciannya ghibah. Ada perinciannya. Apabila orang yang digibahinya mengetahui, apabila orang yang digibahinya tidak mengetahui, maka dia tidak usah meminta maaf. Apabila orang yang digibahinya mengetahui dulu, ya, mengetahui, maka wajib untuk meminta maaf. Ya, si fulan, ya, kita ambil 3 orang ini. Siapa nih? Ansor, Pak siapa Pak? Pak Muslim, Pak Aziz, Masya Allah. Ansor menggibahi Pak Muslim, dan Pak Muslim tahu bahwasanya Ansor menggibahin dia, maka wajib bagi Ansor untuk meminta maaf kepada Muslim, karena gibahnya pasti ke siapa? Pak Aziz, karena gibah itu ketika orangnya nggak ada. Kalau orangnya ada bukan gibah, tapi itu mencela. Bisa dipahami, karena al-ghibah dzikruka akhaka bima yakrah. Menggibahi adalah menyebut keburukan atau hal-hal yang tidak disukai orang tersebut jika ia mendengarnya. Ya, jika orangnya mendengarnya. Pernah kita sebutkan di sini ketika kami masih kuliah, ya, kita itu bisa milih dosen. Dosennya gimana nih, bagus apa tidak? Terkadang kita nanya-nanya sama kakak kelas yang pernah ketemu sama dosen ini. Oh, dosen ini gimana? Oh, killer. Oh, ini dosennya bakhil. Ini dosennya kalau ngelihat mahasiswanya anjlok, dia happy, seneng, hati-hati, hapus aja. Nah, ini semua sebenarnya sesuai dengan fakta. Tapi tatkala Anda mengatakannya ini angker, ini killer, ini kejam, itu kira-kira dosen tadi apabila mendengarnya senang atau tidak? Tidak senang, maka itu ghibah. Itu ghibah. Maka walaupun yang diomongkan adalah apa? Benar, sesuai fakta. Terus gimana? Ganti dengan kalimat yang lain yang tidak membuat dia tidak suka, seperti oh orangnya disiplin, oh orangnya tegas, oh orangnya ini sama peraturan tidak kasih toleransi. Maka ini image-nya image positif, bukan image negatif. Sekali lagi, walaupun yang digibahinya itu benar, tetap ghibah. Sebagian orang kan, Ustadz, saya ngomongnya sesuai fakta. Iya, sesuai fakta. Ghibah itu menceritakan seseorang yang apabila orang mendengarnya tidak suka, mau fakta atau tidak. Kalau tidak fakta, itu ghibah plus tuduhan yang tidak benar. Jadi harus dipahami. Kemudian yang kedua, itu tadi kalau Pak Muslimnya tahu. Nah, sekarang kalau Pak Muslimnya tidak tahu, Ansor gibahi Pak Muslim, ya, di hadapan Pak Aziz. Bagaimana tobatnya Ansor? Ada 2. Apabila Ansor tahu Pak Muslim ini adalah, kalau diterus terangi, saya pernah gibahin Anda, saya pernah ini, kemudian legowo,
dimaafkan dan tidak masalah, maka wajib bagi Ansor untuk meminta maaf kepada kaum muslim. Namun kalau Ansor tahu bahwasannya beliau ini orangnya, maaf ya Pak ya, baperan misalkan, bakal nanti playing victimnya lebih tinggi lagi, bahkan mungkin 7 turunan nggak ketemu, nggak mau berdamai gara-gara apa? Sakit hati yang berlebihan, ya, maka Ansor tidak usah meminta maaf. Tapi apa yang dilakukan ada beberapa poin, walaupun ini ada pendapat ulama. Yang pertama, dia wajib mendoakan kebaikan untuk Pak Muslim di belakang, mendoakan ampunan, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Yang kedua, wajib bagi Ansar untuk membersihkan nama Pak Muslim di majelis yang mana dia berbuat ghibah. Misalnya ghibahnya di Masjid Nur ala Nur dengan jumlah yang segini, maka wajib bagi dia untuk membersihkan nama Pak Muslim di jumlah yang sama. Kalau misalnya ada yang nggak hadir, antum Ansor datang ke rumah yang ketok, maaf dulu saya pernah jelekin Pak Muslim kayak gini, itu konsekuensi. Kalau enggak nanti khawatir ditagih di hari kiamat. Agar apa? Jadi walaupun dalam syariat dia tidak harus meminta maaf, tapi ada konsekuensi yang tegas, besar, ya, yang harus dilakukan sebagai bentuk apa? Menghormati dan menjaga kehormatan seorang muslim, karena Islam menjunjung tinggi kehormatan seorang muslim. Itu kalau masih hidup, gimana lagi yang sudah mati? Maka sungguh sangat jahil, sangat besar perkaranya apabila orang gibahi orang yang sudah mati. Kef dia mau meminta maaf, ya, meminta maaf orang yang sudah meninggal, maka akan dipertemukan nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati. Atau misalkan dia pernah mengingkari kebaikan atau hak yang selama ini ia punya. Misal Ansor punya hutang sama Pak Muslim menagihnya, dia mengatakan nggak punya hutang, udah bayar. Sudah, enggak, ini ada notanya apa, ternyata dielak. Kemudian suatu saat Allah menegur Ansor, akhirnya dia taubat kepada Allah, kembali ke mendatangi Pak Muslim, bayar hutangnya dan meminta maaf, maka itu sudah cukup, ya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nanti kita akan lanjutkan lagi muqaddimah tentang bab at-taubah, karena masih panjang dan ini juga masih ada beberapa hal yang perlu untuk kita ketahui. Yang terakhir adalah bertobat sebelum waktunya. Taubatnya ada dua, ada waktu umum dan waktu khusus. Waktu umum sebelum matahari terbit dari barat. Kalau matahari sudah terbit dari barat, maka orang kafir masuk Islam tidak diterima. Orang maksiat dari kalangan muslimin bertobat tidak diterima. Ya, kemudian yang kedua adalah tatkala ruh sudah berada di kerongkongan atau tenggorokan, maka apabila dia bertobat tidak diterima. Sebagian ulama ada yang menafsirkan al-aisah minal haya, orang yang putus asa dari kehidupan. Sehingga kata ulama, orang yang menafsirkan ruh berada di kerongkongan adalah orang yang sudah putus asa dari kehidupan, apabila bertobat tidak diterima. Contoh, apabila seorang divonis oleh dokter kena penyakit AIDS atau kanker yang ganas, waliyadzubillah, kemudian dia dikatakan Anda umurnya kurang lebih secara urutan medis sebulan lagi. Akhirnya dia ingat terhadap perbuatan dosa-dosanya dan dia bertobat, apakah diterima atau tidak? Ini terjadi khilaf di antara ulama. Sebagian ulama yang mengkategorikan al-aisah minal haya, putus asa dari kehidupan, maka tidak diterima. Pendapat yang kedua adalah mereka mengatakan diterima, karena mengomentari hadis ini sesuai dengan zahirnya, yaitu apabila nyawa sudah berada di tenggorokan, maka itu masih diterima kalau belum sampai ke tempat tersebut. Artinya bahwa selagi nyawa belum di tenggorokan, mau divonis oleh dokter umurnya sekian hari lagi, maka tetap diterima. Karena apa? Hukum asalnya nyawanya masih ada, dan ini pendapat yang rajih.
pendapat yang rajih dan sesuai dengan fakta. Berapa banyak orang yang divonis oleh dokter umurnya pendek, namun yang memvonisnya mati duluan. Iya apa tidak? Iya, dokter yang memvonisnya ternyata mati duluan karena umur berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya sama seperti BMKG. BMKG mengatakan hari ini hujan besar, tapi ternyata terik, nggak ada awan sama sekali. Itu perakiraan manusia. Ya bisa benar, bisa salah. Begitu juga dalam masalah ini, selagi nyawa belum berada di tenggorokan, maka apapun yang terjadi, jika dia bertobat, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini dulu. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan kembali. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.